diri sejati, terus disebut jati diri. Berarti personalitas, bukan identitas. Yang sejati itu yang dari Tuhan. Jadi misalnya kayu itu personalitas, tapi kursi identitas, padi personalitas, sego. Nah sekarang yang penting bagaimana kamu memproduksi nasi. Itu terus di bidangnya masing-masing. Kalau kamu orang IT ya bikin program baru kan gitu kan. Apalagi Google mau pasang balon di sini segala macam, wis kono wis diapakno kono. Kalau perlu nanti Google lagunya dirubah, balonku ada 5 gitu ya. Jadi identitas itu adalah ijtihad Anda, upaya Anda, kreativitas Anda untuk mewujudkan sesuatu yang baru sebagai khalifah. Jadi kalau ada tanah Anda cangkuli, Anda jadikan tempat untuk menanam sesuatu, itu namanya identitas. Maka Anda disebut petani. Bukan kata petaninya yang penting, tetapi produksi pertanian Anda yang penting. Makanya dokter itu tidak penting, karena yang penting adalah produksi sosialnya apa. Lah sekarang yang penting itu kan dokter profesornya. Sehingga jari Cak Fuad Nabengi mantui loh disebut profesor dokter. Mengundang ya. Terus misalnya tertanda profesor dokter Sopo, terus besan profesor dokter Sopo, kan gitu. Hubungannya profesor karo rabi kula apa? Kan gitu. Gus, misalnya Gus itu sing nyeluk ya wong, nyeluk sampean Gus, mergo sampean dihormati, sampean diceluk Gus. Ojo kon dhewe nyeluk awakmu Gus. Terus gawe kartu nama jenenge Gus. Kon lak karo iki nggih mburiku iki sapa Gus apa? Gus Mus. Ana Gus Mus ndek Rembang, iki Gus Mus. Jadi mulai malam ini panggil beliau Gus Mus. Halo Gus Mus. Muzammil ya. Nek Mustafa kan Gus Mus. Kalau ini Muzammil Gus Mus. Mesra toh? Kadek kon kudu maju ndase Gus Mus. Oke, ngono ya Dek ya. Sabrang dulu bilang bahwa manusia sudah berjanji sama Allah. Ada ayatnya ya Pak Muzamil. Berjanji bahwa mengakui Allah dan akan berjuang di dunia untuk kembali ketemu Allah, itu di Quran. Maka tapi begitu lahir kamu dibikin lupa, kamu dibikin blank. Maka ibumu mulai memperkenalkan Tuhanmu supaya kamu kenal dirimu. Pokoknya kenal diri, kenal Tuhan itu dialektika. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nah, berarti barang siapa mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, kan gitu. Kalau dibalik, man ra'a nafsahu faqad arafa rabbahu, faman arafa rabbahu faqad arafa nafsuhu, kan begitu. Jadi sekarang untuk menemukan dirimu, kamu harus banyak-banyak memahami Allahmu. Meskipun tidak akan pernah paham beneran, tapi pokoknya ngerabak-ngerabak gejala-gejalanya dan tajali-tajalinya. Semua kebanyakan penduduk Indonesia adalah penyembah Lata dan Uzza. Maksudnya apa kok penyembah Lata dan Uzza? Saya mendapat keterangan dari Cak Fuad di Padang Bulan. Kan ada 2 berhala, sebenarnya 3, Lata, Uzza dan Manat. Tapi kemudian yang populer di dunia Arab adalah Lata dan Uzza. Lata adalah patung yang menggambarkan tokoh-tokoh di masa lalu yang hebat-hebat, yang orang kagum. Kemudian dipatungkan, terus didelok-delok, disawang-sawang, disembah-sembah. Jadi itu tokoh dari masa silam. Kalau Uzza, tokoh-tokoh imajinatif, tokoh-tokoh khayalan, Naruto. Sapa meneh? Sembuh sapa lah pokoknya, Spiderman gitu. Siapapun lah. Bahkan secara tradisional kita punya Garut Koco, kita punya macam-macam. Pokoknya kalau Lata itu adalah tokoh masa silam yang dipatungkan, diberhalakan. Kalau Uzza adalah tokoh khayalan. Oke. Tokoh yang sekarang hidup, yang benar-benar orang baik, yang benar-benar nasionalis, yang benar-benar
patriot, yang benar-benar pecinta rakyat tidak akan pernah diakui, karena mereka hanya kenal dua, yaitu Lata dan Uzza. Yang ketiga mereka tidak kenal. Jadi jangan berharap Ma'iyah akan diakui oleh Republik Indonesia, karena Anda bukan Lata, Anda bukan Uzza. Jadi jangan menyesal kalau Anda tidak diakui, jangan menyesal kalau Anda tidak bisa berbuat apa-apa di Indonesia. Tapi jangan terus dipikir pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun Anda tidak bisa mengatasi Indonesia, minimum Anda sudah mendapatkan Ma'iyah di dalam dirimu. Hidupmu menjadi lebih tenang, hidupmu menjadi progresif, pikiranmu menjadi lebih cerdas. Sudah badi tawakmu. Delokan wong saono kae wis melarat, sekolah gak bener gak duwe Ma'iyah bisa. Lah kamu lalu lumayan. Masih tukang ojek lak Ma'iyah aku rek. Ngono to. Wong gak Ma'iyah gak gaul kan niku. Ngono. Tapi jangan disangka bahwa kalau sekarang kita tidak mampu berbuat apa-apa itu lantas benar-benar tidak mampu. Tidak. Teruskan saja. Nanti akan ada waktu, akan ada zaman, dan akan ada takdir, ada kudroh, segala macam yang akan berperan. Karena pekerja di alam semesta dan kehidupan ini bukan hanya manusia. Jin ya bekerja, malaikat ya bekerja, alam yang bekerja, ruang ya bekerja, cuaca ya bekerja, waktu juga bekerja. Jangan dipikir Anda sendirian bekerja. Jangan dipikir cuma manusia yang bisa mengatasi Indonesia. Banyak sekali yang ikut mengatasi Indonesia, dan saya tidak yakin Indonesia akan hancur. Tidak mungkin Indonesia hancur. Tidak akan banyak yang marah dari penduduk langit kalau Indonesia hancur. Karena mereka menyaksikan hampir setiap hari di banyak tempat anak-anak muda dengan hati yang tulus, dengan semangat cinta yang luar biasa, berkumpul sampai jam 4 pagi, tidak minta apa-apa, gitu, tidak nuntut apa-apa. Mereka ingin memberi kepada Indonesia, benar nggak? Makanya saya di Padang Bulan Salam tak ulang dikit aja. Cara berpikirnya Pak Muzamil sudah menjelaskan belum tadi? Cara berpikirnya, karena Pak Muzamil menjelaskannya sangat bagus, sangat bagus. Nanti kalau ada waktu beliau meluruskan. Kan saya, teman-teman Ma'iyah, saya bilang gini, untuk bulan Oktober ini tolong belajar dari kalimat saya di buku tahun 78, Indonesia bagian dari desa saya. Itu cara berpikir ke dalam, bukan cara berpikir keluar. Nah, desa saya bisa kamu ganti dirimu, Ma'iyah, keluargamu, dan seterusnya. Logikanya begini. Tapi ini cara berpikir dalam dirimu loh. Bukan kok secara teritorial Indonesia bagian dari Ma'iyah, ya enggak. Berarti Ma'iyah ASEAN, no. Enggak. Itu bukan cara berpikir fisik. Itu cara berpikir psikologis. Di dalam dirimu Indonesia adalah bagian dari dirimu. Maka gini, kalau kamu bagian dari Indonesia, maka kamu selalu akan minta bagian kepada Indonesia, dan kamu akan menuntut-nuntut bagian dari Indonesia. Wong yo gak oleh selama iki, ya toh? Mending kamu balik, Indonesia adalah bagian dari dirimu, sehingga nalurimu adalah ingin menyumbang, ingin bersedekah, ingin memberi terus-menerus kepada Indonesia. Ngono lho rek. Dan itulah kegembiraan Ma'iyah. Kita bergembira karena kita memberi terus. Ini apa bukan sedekah untuk Indonesia ini? Berapa tahun nih Bang Wetan? 9 tahun Anda bersedekah kepada Indonesia, mengisi kekosongan pendidikan yang Depdiknas tidak bisa mengisinya. Ini sedekah luar biasa, dan Anda harus bergembira karena Anda bersedekah. Nah sekarang saya tanya, loh tapi kan Ma'iyah tidak bisa berbuat apa-apa untuk Indonesia. Loh kamu wajib. Kamu punya kewajiban untuk memperbaiki Indonesia. Kamu pikir nanti kamu mati terus di kuburan mungkin lagi tekor, kok Indonesia kok jarno kok yang ngono ya apa karepmu? Ngono. Ditakoni tak di akhirat. Lah iya. Loh tapi apakah tidak punya nasionalisme? Jangan ngomong nasionalisme, aku cinta lebih dari nasionalisme. Aku tiap malam di semua tempat sampai pagi aku menerapkan cintaku untuk Indonesia, dan aku tidak minta apa-apa kepada Indonesia. Aku njaluk apa rek? Aku njaluk apa? Aku petang puluh tahun gini aku njaluk apa? Nek anjen aku njaluk, aku endi wujud ya? Jabatan gak duwe. Omah yo nyicil-nyicil dhewe.
bojo ya aku sing ndolek kon gak kei. Ayo, aku njaluk apa aku? Tarif gak duwe aku. Dapurane arek-arek nek dikai kotak ya paling oleh 300.000 harus sakjane kae. Gak njaluk aku ya. Di sekian tempat puluhan tahun saya kemana-mana tidak pernah ada transaksi. Tidak pernah saya membayangkan bahwa wah aku disangoni arek-arek teko bang-bang wedang. Lah yang arek-arek ya dagange sepi ya tane. Lagi asat kabeh saiki iya ta gak? Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi Anda harus bergembira karena Anda bersedekah, Anda gagah kepada Indonesia. Gitu loh. Suatu hari karena Anda jelas orang yang bersedekah, suatu hari Anda akan dipercaya oleh langit dan bumi, oleh rakyat dan Tuhan bahwa Anda adalah orang yang paling cocok untuk memimpin Indonesia. Ngono lho.